pastinya menarik ya kan, dan yang menariknya lagi kita bisa lihat sini pergerakan dari circle kita yang pertama cenderung mengarah ke bagian dari selatan dari Erangel itu sendiri, dan nampaknya dari Malut mengetahui ada satu player nampaknya dari arah tim Jateng yang berdekatan dengan dirinya saat ini, dan dari Pijar akan berusaha untuk mendapatkan informasi sebaik mungkin dengan berusaha untuk berjaga-jaga, berhati-hati untuk bisa menjaga angle-nya agar tidak terpick off oleh tim-tim lain. Betul, itu yang mungkin akan coba dilakukan oleh satu pemain Malut, tim yang tadi mendapatkan WWCD yaitu Pijar. Pijar Rizky Walangdai. Yes, betul banget. Umurnya berapa Sanskoy? Umurnya 16 tahun, berasal dari kota Ternate. Wah, luar biasa banget. Berarti ini banyak banget bibit-bibit unggul yang masih muda-muda yang bisa banget diasah skill-skillnya Sanskoy. Itu dia yang saya katakan tadi, memang ini bisa menjadi wadah untuk pemain-pemain muda potensial dari berbagai daerah untuk mendapatkan panggung, untuk mendapatkan spotlight juga, yang nantinya bisa saja nama-nama inilah yang akan kita dengar di kemudian hari menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional. Tidak menutup kemungkinan hal tersebut bisa saja terjadi. Yes, betul banget, dan juga nampaknya dari Sulu tidak perlu waktu yang lama untuk bisa mengambil inisiasi untuk mereka berotasi lewat jalur laut. Mungkin tidak ada beberapa spawn vehicle yang bisa mereka dapatkan, dan nampaknya dari bagian jembatannya, wow, sudah dijaga nampaknya oleh tim Sulsel, di mana Jatim nampaknya mengetahui posisi dari seorang Raisal dan backup sedikit akan coba untuk mendapatkan angle yang berbeda untuk mereka bisa mengamankan posisinya untuk saat ini. Betul, itu yang mungkin akan coba dilakukan oleh pemain-pemain Jatim seperti yang dilakukan juga oleh Avandi, pemain asal Mojokerto yang mewakili Jawa Timur untuk saat ini, Avandi Priyo Wicaksono. Yes, betul banget, dengan nomor KTP. Ya enggak disebutin dong, tolong jangan, itu bahaya. Dimarahin emaknya nanti anak orang nomor KTP disebar-sebar di live, ya ampun. Oke, dan kita akan kembali fokus lagi di mana Avandi tadi yang udah di-mention sama Sanskoy lagi berusaha untuk mendapatkan lootingan yang ada di area scrappingan yang sudah dikuasain terlebih dahulu oleh tim Jatim, yaitu ada dari seorang Avandi. Betul sekali, memang tim-tim ini masih berada di dalam compoundnya masing-masing, masih berada di dalam rumahnya masing-masing. Dan ngomong-ngomong rumah, Windy, ternyata ya rumah adat Papua itu nggak cuma ada rumah Honai saja, karena yang terkenal kan rumah Honai. Ternyata betul. ada rumah-rumah lain juga, ada rumah Ebay, ada rumah Wamai, lalu juga ada rumah Kariwari, dan juga ada rumah Ram, dan juga kalau kita lihat ada Kaki Seribu. Banyak sekali rumah-rumah dari adat Papua yang ternyata, karena memang Papua ini sangat kaya sekali akan budaya, banyak suku-suku yang berada di sana, sehingga banyak sekali jenis-jenis rumah juga yang berada di satu suku dengan suku yang lainnya gitu. Banyak jenisnya ternyata. Ya, betul banget. Berarti dengan adanya prapon eksibisi e-sport di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua 2021, kita mendapat banyak manfaat nih. Contohnya kita bisa semakin mengenal budaya dari Papua itu sendiri, Sanskoy. Betul sekali, dan pastinya kita juga melihat kali ini di rumah-rumah yang berada di area Pochinki dikuasai oleh pemain-pemain Kaltara, Kalimantan Utara. Ada Alan dan juga yang lainnya. Yes, betul banget. Berarti sejauh ini tidak banyak perubahan yang terjadi untuk di Erangel Kit yang kedua, di mana Pochinki masih tetap dihuni oleh satu tim aja, dan sementara itu Kaltara akan berusaha untuk memanfaatkan lootingan yang ada semaksimal mungkin karena tidak ada kontestan sama sekali untuk tim Kaltara di Pochinki. Betul sekali, dan ini yang mungkin akan terjadi sampai beberapa menit ke depan. Karena kita melihat di menit yang kelima pun belum ada fight yang terjadi. Belum ada sebuah tabrakan 4 lawan 4. Belum ada sebuah culikan juga, semuanya masih lengkap dengan 4 pemain di satu tim. Yes, betul banget, dan bahkan satu pick off pun, satu knockout pun seperti yang dimention sama Sanskoy belum terjadi sama sekali sampai dengan menit kita yang kelima. Dan dari masing-masing tim berarti mereka udah berevaluasi, mereka udah belajar dari kesalahan mereka yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita melihat ada beberapa tim yang harus kehilangan playernya di awal permainan, tapi untuk di game yang kedua kali ini untuk Erangel, ini mereka udah semakin lebih terbiasa lagi dengan posisi dari tim-tim lainnya. Ya, kembali kita juga masih melihat kali ini seorang Fauzan dari tim Sulbar, yang mana masih berada di satu compound juga, masih terus melakukan looting-looting lagi. Dan kalau kita melihat sebenarnya dari segi weapon sudah cukup mumpuni ya. Tadi ada sebuah M4 dan juga AKM yang dia miliki. Yes, betul banget, dan kita bergeser ke arah kediaman tim Yogyakarta di Yasnaya. Nampaknya mereka juga udah mulai mengamankan beberapa buah vehicle, tapi kita bisa lihat satu playernya itu dari arah seorang Mac nampaknya cukup low SP-nya, terkena seperempat damage nampaknya, tapi masih diselamatkan. Mungkin terkena beberapa falling damage untuk saat ini untuk tim
dari istimewa Yogyakarta dan mereka juga masih cukup nyaman di area bagian Yasnayanya. Ya, mereka masih sangat-sangat nyaman untuk berada di area ini, Yuda, dan juga pemain-pemain dari DI Yogya yang lain, yang mana kalau kita lihat Yuda yaitu Yosep Cahya Yuda, pemuda berusia 22 tahun dari Yogyakarta yang juga masih diandalkan kali ini untuk DI Yogyakarta mendulang poin bersama dengan Adam Widiantoro 19 tahun, lalu ada Abdi Lumi juga 21 tahun dan pastinya Niko Wijaya 18 tahun. Yes, betul, dan nampaknya akan terjadi fight antara kedua tim dari Sulawesi, antara Sulut dan juga Sultra. Nampaknya di sini dari seorang Ariel akan berusaha untuk mendapatkan angle visionnya ke arah tim yang sudah ditargetkan, yaitu dari arah tim Sultra, di mana Ariel semakin berani lagi memasuki compound untuk bisa menyisiri area yang dikuasai oleh tim Sulut juga. Ya, derby Sulawesi pastinya akan tersaji di area ini. Di area dekat Ferry Pier dari dua pemain atau dua tim Sulawesi yang berdekatan. Ada Waro dari sisi lain dengan pengalamannya, dengan kemampuannya pastinya bisa membuat tim-tim lain harus mewaspadai pemain tersebut. Yes, dan kokongan granat di tangan kanan seorang Amir nampaknya akan di-cancel terlebih dahulu karena mungkin Amir masih ragu tentang spot pasti di mana player dari tim Sulut berada. Sementara itu Amir masih berusaha untuk berjaga-jaga untuk bisa memberikan surprise tentunya karena tim Sulut apabila mereka nge-push ke arah compound yang sudah dijaga dengan sangat baik oleh seorang Amir. Tapi kita lihat juga dari Waro masih bersabar, masih berusaha untuk menjaga bagian lower groundnya, berusaha untuk mencegah rotasi dari arah tim Sultra itu sendiri. Ya, kembali kalau kita melihat kali ini dari Sulut dan juga Sultra berdekatan, mereka belum ada sebuah knock yang didapatkan dari kedua tim ini. Sama-sama masih mencari informasi, sama-sama masih meraba-raba di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Ada sebuah bakaran yang terjadi juga belum memberikan damage ke pemain manapun. Yes, sama-sama saling nge-hold anger dari bagiannya masing-masing. Dan sementara itu dari arah Banten justru yang berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown karena Castle, sama halnya dengan Sultra yang satu player yang harus knockout dari sisi tim Sulawesi Utara. Ya, betul, itu yang pastinya terjadi dan kita masih melihat dari drone view kita dari area atas. Nampaknya tembakan dilakukan oleh seorang Satria memberikan tekanan kembali ke arah pemain-pemain Sultra. Ini bisa menjadikan momentum sebenarnya untuk Sultra bisa mencari pemain-pemain dari Sulut, dan itu dia satu knock balasan didapatkan untuk Sultra. Satria menjadi Satria kali ini untuk provinsinya, namun Granat juga men-take down Satria yang tadi mendapatkan satu knock. Yes, wow, terlalu lama nge-hold angle-nya dari player tim Sultra sehingga dia harus bisa take down. Berarti ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Sulut. Ariel untuk bisa nge-revive satu rekan ternokot, tapi lagi granatnya on point connect. Tapi kita bisa lihat juga di sini dari seorang Amir masih berusaha untuk melakukan upaya penggerebekan, tapi Waro akhirnya ter-take down posisi dan Amir cukup low juga HP-nya setelah kontes dengan seorang Waro. Ya, dia yang mendapatkan satu knock dan kembali kita melihat kali ini Amir masih mencari lawan-lawannya lagi. Setelah mendapatkan yang pertama akan coba mencari kembali hit yang didapatkan oleh seorang Amir menuju ke arah satu pemain dari tim Sulut. Akan coba diincar juga oleh seorang Dian mencari pemain-pemain Sulut. Waro ter-take down di sana, close combat akan coba dibangun. Ariel bisa mendapat satu pemain, akan coba mencari yang kedua dan ketiga. Akankah berhasil? Karena kalau kita lihat ada double pick yang dilakukan sehingga sulit keadaannya untuk Ariel, dan Sulut pun dipulangkan. Tim yang cukup kuat, Sulut tim yang digadang-gadang bisa mendulang poin demi poin di match kali ini ternyata harus dipulangkan dengan cepat. Yes, betul banget, harus dipulangkan dengan sangat cepat oleh tim Sultra yang berhasil bisa memenangkan fight-nya dengan total 4 confirm elimination, walaupun harus kehilangan satu player, tapi mereka masih bisa survive dengan 3 player tersisa dari arah tim Sultra. Ya, derby Sulawesi yang sudah dimenangkan nampaknya oleh Sultra membuat mereka cukup nyaman untuk berada di area ini. Pemain-pemain Sultra berasal dari kota Kendari yang pastinya saat ini juga menjadi kebanggaan untuk provinsinya. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga di sini setelah fight yang terjadi antara Sultra dan juga Sulut kembali menurun lagi tempo untuk tim-tim lain, tidak ada yang saling berdekatan satu sama lain, bahkan clash sampai saat ini belum terjadi lagi selama total satu tim saja yang baru dipulangkan ke arah lobby. Ya, betul, kita melihat Sultra ada Denta Effendi, Denta Givari, dan juga ada AMDN Syahdilan, serta ada Amirul Syar'i dan Satria Bimantara. Yes, betul banget, tapi lihat compound yang ditempatin oleh seorang Deya. Kita bisa lihat terus dikepung posisinya oleh tim dari Lampung, tapi satu knockdown berhasil bisa dimanfaatkan dengan sangat baik, bahkan dengan granat dari seorang Syarif berhasil bisa connect mendapatkan 2 knockdown bahkan ke tim Lampung, dan itu knockdown kembali lagi terjadi. Last man standing dari Lampung mampukah bertahan di tengah gempuran player
dari arah tim Jateng. Jateng mendapatkan momentum geger geden kali ini terjadi di area ini, masih akan coba dicari oleh seorang bintang. Pemain terakhir, bintang nampaknya kembali menjadi bintang untuk Jawa Tengah. Menggunakan painkiller untuk melakukan boosting terlebih dahulu, memiliki M249 juga yang pastinya diandalkan untuk mencari pemain terakhir dari Lampung. Albi tertakedown tadi dan ini dia, confirm sudah 4 elimination point harusnya didapatkan. Oh tidak, masih mencari yang satu lagi ternyata. Ya, sebetulnya dan apabila kita melihat dari bagian minimapnya, kita masih belum mengetahui di mana last man standing dari tim Lampung berada. Tapi sementara itu, kita akan fokus di mana fight antara Jatim dan juga Sulbar, di mana Asyari lagi berusaha untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin untuk bisa mendapatkan satu lokasi pasti keberadaan dari arah tim Jatim. Setelah kita berpindah dari Jateng menuju ke arah Jatim kali ini, fight juga dialami oleh tim asal Pulau Jawa berhadapan dengan Sulbar. Sudah sangat dekat keadaannya, berada di satu komplek yang sama. Namun Asyari dari tim Sulbar berada di area luar. Sudah mendengar banyak sekali step di area dia. Di area rumah panjang tersebut akan coba masuk mungkin karena granat tadi menuju ke arah seorang Asyari. Ya, betul banget. Asyari masih berusaha untuk nge-hold angle di balik luar compound yang saat ini nih ditempatin oleh tim Jatim. Dan sementara itu ada lemparan UTT bertubi-tubi dengan Lotus berusaha untuk menyentuh posisi daripada tim Sulbar, yaitu seorang Asyari yang saat ini menjadi target dari tim Jatim. Ya, Asyari, pemuda asal Mamuju, 17 tahun kali ini bersama dengan pemain-pemain Sulawesi Barat yang lain yang ternyata semuanya berasal dari kota Mamuju, akan coba mengincar pemain-pemain dari Jawa Timur yang semuanya juga berasal dari satu kota yang sama, yaitu Mojokerto. Yes, betul banget, dan kita bisa lihat juga dari arah Malut Pijar berhasil bisa mendapatkan satu knockdown tadi ke arah tim Kaltara. Tapi kita bisa lihat sini dari Jatim masih berusaha untuk mencari celah untuk bisa nge-push langsung ke arah compound yang sudah dikuasain terlebih dahulu. Bahkan retake compound terjadi antara tim Jatim dan juga tim satunya dari tim Sulbar nampaknya. Namun Jatim mendapatkan sebuah kup RB dan membangun sebuah pergerakan. Kali nampaknya Jatim ingin menghindari area pertempuran. Mereka ingin cabut terlebih dahulu, ngacir dengan kup RB-nya. Karena sudah ditunggu juga oleh Rafli dari sisi lain, berada di area high ground. Dan kali ini Jatim pun akan mundur terlebih dahulu. Yes, berarti di sini Jatim lebih memilih mengalah untuk bisa meninggalkan compound-nya. Tapi nampaknya tidak sampai di sini, mereka masih berusaha untuk melihat keberadaan dari tim Sulbar yang berhasil bisa menguasai compound yang sedari tadi dikuasai oleh dua player dari tim Jatim. Dan nampaknya Raffi dan juga Abi akan mengambil satu buah inisiasi untuk bisa melakukan rotasi terlebih dahulu untuk bisa mengamankan posisi sebaik mungkin. Dan Sulbar lihat terus di lock posisinya dari angle seorang Rifki. Betul sekali, Rifki ternyata menjadi sebuah palang pintu ke arah pemain-pemain dari Sulbar yang nampaknya mereka juga saat ini sedang ingin keluar dari compoundnya dari arah yang lain. DIY Yogyakarta Adam sudah sangat dekat dengan gorong-gorong yang dikuasai oleh satu pemain dari tim 8, yaitu Sulteng. Ya, betul banget, dan lemparan molotov tadi belum mampu mengenai target yang dituju dari arah tim Yogyakarta. Dan mereka juga udah mulai mengamankan bagian beberapa area scrapingan compound di area bagian bibir circle. Dan nampaknya Kalsel dan juga Kaltara sedang fight dengan tim-tim lain, di mana Malut juga berhasil bisa menjadikan itu sebuah trading, di mana Kaltara dan Malut saling menemukan satu demi satu playernya juga, Sanskoy. Betul, itu yang terjadi dari area lain. Sulteng masih cukup kuat di area gorong-gorong ini, masih belum bisa didapatkan oleh DIY yang memang tadi dekat dengan mereka. Bahkan kali ini jarak cukup jauh antara Sulteng dan juga pemain-pemain dari DIY di match yang terakhir, match yang juga pastinya menentukan langkah dari setiap tim untuk berada di top 7. Yes, betul banget, dan lagi gorong-gorong menjadi favorit untuk tim-tim untuk bisa mengamankan posisinya saat ini, berusaha untuk nge-lock angle. Karena kalau misalkan kita bisa lihat, posisinya benar-benar tertutup banget dari berbagai angle. Tapi yang menjadi bahaya apabila daerah mereka dihujanin granat terus-terusan dari tim-tim yang udah mulai berusaha untuk nge-lock juga ke arah tim Sulteng. Tapi saat ini Sulteng masih cukup nyaman, sementara itu di bagian luarnya akan coba dijaga-jaga pergerakan dari arah tim Yogyakarta yang saat ini semakin dekat lagi dengan keberadaan tim yang terlebih dahulu touch dan mengamankan bagian gorong-gorongnya. Ya, kembali nampaknya Alan sedang bergerak juga dari Kaltara menuju ke dalam circle-nya. Mungkin karena memang Alan menjadi pemain terakhir, cukup sulit keadaannya untuk Kaltara. Pemain terakhir mereka, last man standing mereka seorang Alan, harus berjibaku kali ini mengamankan pundi-pundi poin. Mungkin hanya bisa mengandalkan placement saja, karena kalau coba untuk mencari kill agak sulit keadaannya. Yes, dan kalau tadi tidak salah itu Kaltara habis fight dengan Maluku Utara. Berarti kita bisa lihat dari Maluku Utara berhasil bisa memukul mundur satu player ataupun satu tim. Tapi nampaknya kita bisa lihat di area bagian Gatka, di mana area compoundnya
sudah diisi oleh 3 tim yang berbeda. Bahkan close combat terjadi di mana berhasil bisa dimenangkan fight-nya oleh tim dari tim nomor 4. Dan sementara itu kita bisa lihat Vincent berusaha untuk memberikan beberapa backup fire, tapi tidak bisa karena kita bisa lihat dari segi kuantitas KBB itu tidak diunggulkan. Bahkan Adriano yang baru datang berusaha untuk memberikan backup harus ter-knockout juga posisinya Sanskoy. Ya, sulit keadaannya kali ini dan Vincent pasti akan langsung mengamankan placement point sebaik mungkin. Akan coba ngacir dan didapatkan, ternyata tidak semudah itu untuk keluar dari cengkraman pemain-pemain Banten yang memang sangat panas di hari ini. Yes, betul banget. Dan kita tahu tidak banyak compound yang bisa dikuasain di area bagian Gatka, tapi kita bisa lihat compoundnya. Dengan sisa-sisa compound yang ada di area sekitar scrappingan Gatka ini dikuasain oleh berbagai tim yang berbeda. Di bagian minimap kita bisa lihat ada berbagai warna tim-tim yang berbeda. Nampaknya kita bakal fokus lebih dahulu di mana Sulbar masih berusaha untuk menahan gempuran dari tim-tim lain. Bahkan Sulteng akan berusaha untuk menahan terus pergerakan dari arah tim Yogyakarta. Bali ada yang datang kali ini dari Sulteng. Dari sisi lain Sultra satu pemainnya Dian ternyata harus tertakedown karena ada blue zone yang sudah mulai sakit. Ini adalah zona keempat blue zone yang sudah mulai harus di boosting terlebih dahulu untuk menahan sakitnya blue zone. Dan kita melihat dari area ini Yuda dan juga pemain DIY yang lain masih terus memainkan lower ground ini. Yes, betul banget. Dan dibuka dengan kali 6 dengan menggunakan mosi naganya dari seorang Adam. Akan berusaha untuk mendapatkan satu buah headshot tadi, tapi masih ada beberapa tembakan yang miss the shot nampaknya. Dan kita bisa lihat sini dari seorang Rexy berusaha untuk mendapatkan satu demi satu confirm elimination. Dan kita bisa lihat Kaltip berhasil bisa mendapatkan satu buah elimination point, walaupun mereka saat ini posisi juga masih cukup nyaman dan akan berusaha untuk mendapatkan poin-poin lainnya. Ya, Rexy dan juga pemain-pemain Kaltim yang lain kita berpindah kembali ke arah Raisal dari Sulsel kali ini. Dekat dengan area mereka ada sebuah airdrop yang pastinya bisa dimanfaatkan, bisa di-looting juga. Karena kalau kita lihat dari seorang Abel tadi atau teman dari Abel hanya mendapatkan helm level 1 saja. Yes, betul banget. Dan nampaknya di bagian bibir circle akan coba ditahan terus pergerakannya oleh tim Sulawesi Selatan, di mana Abel sedang membuka spraynya dengan menggunakan kali 3 dengan menggunakan M4 juga berusaha untuk mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim yang ditargetkan, tapi masih terhalang dengan beberapa ada obstacle yang berada di bagian sekitaran area Gatkannya. Ya, dari area lain kali ini Raisal dan juga Abel, yaitu Abelino akan coba melakukan spotting terlebih dahulu ke arah area dari dekat mereka. Ada tim nomor 3 yaitu Sumatera Barat yang juga terspot. Satu pemainnya knock bahkan dari Sumatera Barat tadi kalau kita lihat. Yes, betul banget. Dan Sulteng masih bisa bertahan di balik satu buah gorong-gorongnya untuk bisa menahan pergerakan dari arah tim Yogyakarta, di mana Adam udah mulai terkikis juga seperempat HP-nya untuk saat ini dan akan berusaha untuk mendapatkan angle yang lebih luas lagi ke arah tim Sulawesi Tengah. Dan kita bisa lihat juga dari Jateng nampaknya cukup nyaman mengamankan satu buah area bagian compound yang sudah secure dengan sangat baik oleh tim Jateng. Kita melihat kali ini Blue Zone akan segera menutup menuju ke arah circle selanjutnya dan menuju ke pemain dari tim Banten. Sangat diunggulkan, Banten berada di tengah dari circle selanjutnya berada di area A dari Gatka. Yes, dan bahayanya mampukah Banten bisa menahan gempuran dari tim-tim lain yang berusaha untuk mendapatkan posisi yang terenak seperti kata Kaflo. Tempat terenak pasti akan menjadi incaran tim-tim lain dan nampaknya Yogyakarta langsung mengambil inisiasi untuk bisa memutari fight-nya aja, akan melewatkan Sulteng. Begitu tapi Sulteng tidak ingin membiarkan Yogyakarta berotasi begitu indahnya, begitu nyaman, dan itu dari seorang Nico cukup low HP-nya, tapi akhirnya berhasil bisa ditumbangkan oleh seorang Ogi dari tim Sulteng. Ya, cukup berbahaya keadaannya untuk DI Yogyakarta. Karena kalau kita lihat Sulteng kali ini sangat panas mereka untuk mengkat rotasi, dan Yuda pun harus nabrak ini. Sudah sangat sakit dan ter-takedown. Sayang sekali pohon yang menghalangi pergerakan dari DIY, dan dua pohon ternyata menjadi penghalang untuk rotasi dari DIY Yogyakarta. Mike akankah berhasil? Ternyata tidak, knock kembali untuk pemain-pemain DIY Yogyakarta, dan DIY Yogyakarta pun harus dipulangkan karena pedihnya Blue Zone. Cekot-cekot kali ini Blue Zone-nya. Yes, betul banget. Dan Sulbar juga akan berusaha untuk mengambil inisiasi untuk mulai berotasi lagi, lebih masuk lagi, lebih menusuk lagi ke dalam center circle-nya. Tapi kita bisa lihat banyak banget tim-tim yang berotasi di saat yang bersamaan, dan kita bisa lihat bagian depannya ada Kalsel yang siap sedia menanti kehadiran dari tim-tim yang terlebih dahulu rotasi. Tapi ada Abi, posisinya juga terspot dengan begitu leluasa dari seorang Aulia, berhasil bisa ditumbangkan dan tapping lagi menggunakan M4 dari seorang Aulia, berusaha untuk mendapatkan satu buah confirm kill tadi ke arah tim Jatim, yaitu dari seorang Abi. Syahid dari sisi lain Kalsel masih berjibaku di area tersebut. Terlihat di area lower ground depannya ada pemain-pemain dari Sulbar juga yang masih terus berada di area tersebut. Smoke akan coba diincar kali ini oleh seorang Syahid. Aulia juga membuka scope kali 4 ya, M4 dimanfaatkan kali ini oleh seorang Aulia atau diandalkan oleh seorang Aulia. Bahkan dia juga harus termakan HP-nya tadi. Sudah mulai berwarna pink tadi HP dari seorang Aulia, dan kembali ada sebuah lemparan dari seorang
Yodi kali ini menuju ke arah pemain-pemain dari Sulteng. Yes, betul banget, dan lemparan Jutrit yang kedua kalinya coba dilancarkan oleh seorang Yodi ke arah bagian depan dan udah mulai semakin dekat lagi posisinya dengan tim Sulteng. Dan kita bisa lihat juga dari arah Bangteng berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown tadi karena tim Sulbar, di mana Asyari posisinya terknockout saat ini dan misalkan last man standing seharusnya untuk tim Sulawesi Barat. Namun Jatim kembali mempertontonkan permainan yang baik karena ini adalah tim yang juga berbahaya. Kalau kita lihat Jatim di awal nggak terlalu terlihat, tapi mereka selalu bisa masuk ke mid game sampai late gamenya. Dan ini adalah kesekian kalinya kita melihat Jatim masih bertahan di sana. Bintang tertakedown dari Jateng. Dan kembali kita lihat Yodi, ini dia pemain yang tadi melemparkan utility ke arah tim yang berada di dekatnya. Walaupun memang saat ini dia menjadi last man standing, namun tidak membuat Yodi bermain pasif. Yes, betul banget, dan bahkan Yodi juga sedikit terhimpit posisinya karena di belakang Yodi tepat ada tim Jateng yang akan proning-proning dengan sangat tepat lagi berusaha untuk mendekati posisi dari seorang Yodi, tapi nampaknya spray down terus diloncarkan dari arah tim-tim yang berbeda berusaha untuk mengkikis player-player masih tersisa. Bahkan ada kokangan granat dari seorang Syarif, dari Syarif masih belum melihat keberadaan seorang Yodi, yaitu dari last man standing dari timnya. Ya, kembali Jateng masih berada di sana. Pemain-pemain Jateng semuanya berasal dari kota Solo. Kembali kita melihat kali ini Fadel dari Sulteng membuka skop kali duanya tadi, belum men-spot salah satu lawannya. Satu elimination sudah didapatkan oleh Sulteng dan melakukan spray juga menuju ke arah satu pemain dari Sumbar. Yodi tertakedown dan kembali kita melihat dari Kalsel Aulia juga mendapatkan satu pemain dari Kaltara. Satu pemain dari Sulteng ternyata juga tersungkur ke arah tanah karena Jateng mulai datang kali ini. Fadel dari sisi lain belum berhadapan dengan Jateng, tapi ada tembakan juga dari area kanan ternyata Windy. Yes, terlalu terbuka inisiasi yang coba dibangun oleh tim Sulteng sehingga berhasil bisa di pick off posisinya dari arah tim Banten. Tapi kita bisa lihat rotasi yang akan coba dibangun oleh tim Kaltim akan coba langsung ditabrakan aja ke dalam kempon yang dikuasai tim Banten. Tapi kita bisa lihat juga dari arah tim Sulteng, satu demi satu player juga terkikis dengan kedatangan oleh tim Jateng, di mana Syarif berusaha untuk memberikan spray down yang begitu tajam karena last man standing, dan Arif akhirnya terpick off dan itu dia last man standingnya berhasil bisa take down oleh tim Jateng. Kembali Jateng kali ini cukup panas mereka karena masih berada di lembar yang kedua. Mereka harus kejar setoran juga dan itulah yang sedang mereka lakukan. Mendulang poin nampaknya pemain-pemain dari Jateng di match terakhir kali ini, match yang keempat. Sulbar masih ada satu pemain Randy di area tengah antara pemain-pemain Jateng dan juga pemain-pemain dari lawannya tadi. Namun kalau kita lihat berpindah ke arah Kalsel terlebih dahulu, sedang melakukan revive. Ada smoke yang juga di pop up di sana. Ternyata Jateng itu dipisahkan dengan Kalsel oleh seorang Randy. Yes, betul, dan tiba-tiba tersisa dengan 5 tim dengan 14 player masih live, dan bahkan Sulsel Juan berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown, bahkan berhasil bisa mengeksekusinya langsung untuk pulang ke arah lobby. Dan kita bisa lihat dari sini dari arah tim Sulbar, last man standing Randy masih bisa bertahan di tengah gempuran tim-tim lain yang saling berusaha untuk menumbangkan satu sama lain, Sanskuy. Ya, betul, itu yang sedang terjadi. Juan andalan dari Sulsel bersama dengan Abel dan juga yang lain kali ini bahu-membahu untuk mendulang poin ke arah provinsinya. Sulawesi Selatan masih mencari pundi-pundi elimination point lagi, namun Banten sangat kuat. Mereka memiliki compound satu-satunya komplek yang berada di dalam circle selanjutnya. Circle yang ke-6 dikuasai oleh Banten sepenuhnya. Yes, betul banget, dan bahkan mereka berusaha untuk mendapatkan satu demi satu confirm elimination lagi, tapi bahkan posisi dari Randy nampaknya sudah terdeteksi dari arah tim Kalsel, di mana ada lemparan utility yang berusaha untuk menyentuh badan daripada seorang Randy. Tapi kita bergeser ke arah tim lainnya, di mana dari arah tim Sulsel, Raisal berusaha untuk melakukan bunny hop untuk bisa mendapatkan angle vision yang lebih luas lagi ke arah tim Kalsel. Ada sebuah lemparan granat menuju ke area depan, menuju ke arah pemain-pemain dari Kalsel, memberikan damage ke arah seorang Aulia yang sedang melakukan proning menggunakan bandage terlebih dahulu. Healing memang harus dilakukan oleh seorang Aulia, memilih dengan bandage-nya saja melakukan sebuah healing kembali. Dan kalau kita melihat satu pemain dari lawannya tim nomor 9 tertakedown di sana, yaitu dari Sulawesi Selatan. Yes, betul banget, dan bahkan Syahid masih berusaha untuk menahan gempuran daripada tim-tim lain, dan Juan kali ini menjadi target seorang Aulia dengan lemparan granat begitu jauhnya melambung, dan bahkan di spray down lagi gunakan Thompson yang berusaha untuk mendapatkan satu buah hitmark, tapi nampaknya masih belum terdeteksi posisi daripada yang ditargetkan. Kembali Juan yang tadi saya katakan memang menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh lawan-lawannya juga. Masih terus berada di dalam circle-nya 30 meter ternyata. PR Juan untuk maju dan bersama-sama kali ini pemain-pemain dari Sulsel melakukan proning, menembus smoke yang sudah di pop up-nya. Juga ada sebuah bakaran di depan dari seorang Abel, namun ada sebuah bakaran juga menuju ke arah seorang Aulia dan juga Syahid dari Kalsel. Yes, betul banget, dan split yang dilakukan oleh Sulsel itu mengarah ke bagian kanan dan juga bagian terkiri, tapi nampaknya satu player udah mulai terdeteksi bahkan terknockout posisinya. Tapi begitu sabarnya Juan berusaha untuk mendapatkan satu momentum, tapi Juan udah mulai bangkit, spray down menggunakan euforia, dan nampaknya Juan berhasil bisa mendapatkan satu buah knockdown, tapi
sendiri. Pergerakan yang dibangun dengan sangat baik sekali oleh seorang Juan. Dia tahu momentum tersebut harus dimanfaatkan, dan itu dia yang dimanfaatkan oleh seorang Juan. Masih berada di sana, masih menjadi ancaman untuk Kalsel. Satu pemain Juan harus kita ingat juga namanya dari Sulsel, dan kembali Ikram kali ini mendapat satu pemain dari Banten. Pertahanan mulai terbuka ternyata dari Banten, bisa dieksploitasi oleh seorang Ikram, pemain dari Sulsel, Sulawesi Selatan. Yes, betul banget, dan split yang dilakukan oleh tim Sulsel nampaknya belum terdeteksi oleh tim-tim lain, dan bahkan dari Ikram begitu leluasanya bisa melontarkan beberapa peluru panas ke arah targetnya, yaitu ke arah tim Banten, yang Banten kita bisa lihat masih menguasai area compound yang cukup enak untuk saat ini, Sanskoy. Sulsel mereka tadi terpojok posisinya, namun saat ini mereka menjadi peran antagonis untuk banyak tim karena menebar ancaman ke berbagai tim. Bahkan Banten, tim yang sangat diuntungkan dari circle-nya juga, mulai diincar oleh seorang Ikram. Kembali kita melihat ternyata Sulsel tersisa satu pemain saja, Ikram, yang masih berada di area dekat dari Banten. Jateng masih ada satu pemain, dan juga Sulbar masih mengirimkan satu pemain juga di dalam circle selanjutnya. Yes, betul banget, dan bahkan ada lemparan utility juga yang akan coba dibangun oleh tim Banten, berusaha untuk mengkikis lagi player tersisa dari 4 tim yang berbeda juga, dan dengan total 5 tim yang tersisa dengan total 8 player yang masih left. Tapi kita bisa lihat dari elimination point-nya, kita bisa lihat ada 10 poin kill yang berhasil bisa diamankan oleh tim Banten, Sanskoy. Ya, memang tidak terhentikan Banten sampai saat ini. Masih ada 3 pemain mereka, bahkan Akbari sudah mulai terspot, dan itu dia Akbari pun tertakedown. Harusnya ada sebuah bala bantuan karena Axel mulai datang. Pemain-pemain dari Banten bahu-membahu kali ini untuk bisa masuk ke dalam circle selanjutnya, dan ini dia circle yang ke-8 menuju ke yang ke-9, yang mana berarti setelah ini sudah tidak ada circle lagi, semuanya akan menjadi blue zone. Yes, betul banget, dan setelah diportingkan satu buah baginya, Axel berhasil bisa nge-revive satu rekan ternokat, yaitu dari seorang Akbari. Nampaknya akan flank ke arah bagian kanan, berusaha untuk dideteksi dan akan langsung dilindas begitu aja player dari arah tim Kalsel. Connect lindasannya, dan bahkan kita bisa lihat Syahid berusaha untuk memberikan beberapa backup fire, tapi justru malah membuka posisinya ke arah tim Banten. Banten akan bergerak, namun Syahid juga bergerak. Dia melakukan spray ke arah pemain-pemain Banten, namun tidak berhasil. Ternyata winner chicken dinner pun didapatkan oleh Banten. Pemain-pemain yang memang memiliki keunggulan sangat luar biasa. Kita melihat Banten sangat dar-dedor sekali mereka bermain dari match pertama sampai match keempat. Akhirnya mereka mendapatkan momentum untuk masuk ke dalam circle selanjutnya, circle demi circle. Mereka diuntungkan karena memang memiliki defense yang cukup kuat dengan adanya compound di area tersebut. Yes, betul banget, dan ini menjadi